wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Anda kalau mau tertawa saja, jangan ditahan-tahan ya, nanti penyakitan. Iya, Pak. Ya, iya. Jadi harus ceria sebelum belajar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita terlebih dulu berdoa. Baiklah, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sebelum kita melanjutkan pelajaran materi kali ini, Bapak akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir bisa mengacungkan tangan. Yang pertama, Arifin Ilham, ada? Hadir, Pak. Ibu Ai Jamiatul Tunggal, hadir? Bapak Jamiatul Wahidah, Pak. Oh iya, Wahidah, ya hadir. Iya. Hadir, Pak. Ibu ada Irma, Ikatan Remaja Masjid, hadir? Irema, apa itu? Irema, Oh, Pak. ya, Irema, ya. Bapak Muhammad Burhanuddin Harahap, hadir? Hadir. Dida Setiawan? Hadir, Pak. Yayan Jatnika, hadir? Oh, Yayan Bayanullah, ya. Sorry, ya maaf. Ya, semua hadir ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, materi sekarang ini judulnya yaitu menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang sebelumnya kita pada bab pertemuan sebelumnya telah membahas Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Maka dilanjutkan dengan materi menikmati kekuasaan dan rahmat Allah. Barangkali ada yang masih ingat pengertian Al-Quran? Kalam Allah, Pak. Iya, kalam Allah. Terus Bacaan, Pak. iya, bacaan. Ada lagi? Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Pak. Iya, diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, Nabi yang terakhir. Baik. Berarti masih ingat ya, mudah-mudahan selalu ingat itu. Menikmati kekuasaan dan rahmat Allah. Tujuan pembelajarannya merenungi keagungan dan kekuasaan Allah. Menyebutkan arti dari surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan surat Ali Imran 190. Serta menghafalkan surat Asy-Syams 1 sampai 10 dan Ali Imran 190. Dan yang terakhir, memahami isi kandungan surat Asy-Syams 1 sampai 10. Sebelum kita melanjutkan materi, mari kita simak dan saksikan video berikut ini. Halo Sobat, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Ada Yang Baru. Dalam video kali ini kami akan membahas hal unik yang tentunya akan menambah wawasan kalian semua. Namun sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Yaitu mengenai waktu siang di beberapa negara ini lebih banyak dibandingkan waktu malam. Wah, penasaran kan? Dalam satu hari terdapat pergantian siang dan malam. Di Indonesia sendiri, pergantian siang dan malam terjadi yaitu matahari muncul selama 12 jam dan matahari tenggelam atau waktu malam selama 12 jam. Namun, tahukah kamu jika ada beberapa negara di dunia ini yang terdapat waktu pergantian malam dan siang tidak seimbang? Misalnya, terdapat negara yang waktu malamnya lebih lama
dan negara yang waktu siangnya lebih lama. Wah, menarik ya. Fenomena atau kondisi seperti ini disebut dengan midnight sun, di mana waktu malam hari lebih pendek dibandingkan siang hari. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut berada di bagian utara bumi. Dalam pembahasan video kali ini, kami akan menyampaikan beberapa negara yang memiliki waktu siang lebih panjang dibandingkan dengan waktu malam. Bahkan ada beberapa negara yang waktu malamnya cuma 30 menit. Loh, tidurnya gimana ya? Norwegia merupakan salah satu negara dengan beberapa kota yang jarang merasakan malam hari, terlebih jika sedang musim panas. Kamu bisa bayangkan saat di Indonesia pukul 10 tengah malam, kondisi di negara Norwegia masih terang benderang layaknya jam 12 siang. Eits, tapi jangan salah loh, penduduk Norwegia sudah terbiasa dengan kondisi midnight sun, meskipun ketika musim panas. Karena suhu udara di negara ini tidak setinggi musim panas di negara lainnya. Greenland merupakan salah satu negara yang memiliki cuaca dan suhu yang cukup ekstrim. Meskipun begitu, negara ini memiliki waktu siang lebih lama loh dibandingkan dengan waktu malam, di mana waktu siangnya selama 20 sampai 21 jam, sedangkan waktu malamnya hanya sekitar 4 jam saja. Namun negara ini tidak memiliki penduduk yang cukup banyak karena 80% wilayah Greenland tertutup dengan lapisan es abadi. Alaska merupakan negara bagian Amerika Serikat yang cukup unik. Penduduk di negara ini sudah terbiasa menjalani hidup dengan kondisi midnight sun saat musim panas tiba, di mana durasi siang hari selama 19 hingga 20 jam, sedangkan waktu malamnya sekitar 4 jam. Finlandia juga termasuk dalam negara yang sering mengalami kondisi midnight sun. Namun kondisi ini tidak se-ekstrim dengan negara di bagian utara lainnya, di mana waktu malam pada musim panas di negara ini seperti sore hari. Terdapat sinar matahari di balik awan, sehingga suasananya sedikit gelap. Menurut penuturan beberapa orang yang pernah tinggal di salah satu negara Eropa ini, durasi waktu siangnya hingga 23 jam. Sehingga penduduk di sana terbiasa beristirahat pada jam 1 malam. Wah, kebayang dong, kamu hanya punya waktu tidur selama 60 menit. Meskipun begitu, pada saat musim dingin, Finlandia menjadi negara terindah di dunia yang dapat dikunjungi, di mana terdapat fenomenal aurora di langit Finlandia. So, apakah kamu tertarik mengunjungi negara ini? Swedia merupakan salah satu negara yang berada di Eropa bagian utara. Maka tak heran bila negara ini memiliki waktu malam yang lebih sedikit dibandingkan waktu siang hari. Ketika memasuki musim panas, terdapat beberapa kota di negara ini yang hanya memiliki waktu malam selama 30 menit saja. Wah, gimana tidurnya ya? Nyenyak gak tuh? Meskipun begitu, masyarakat Swedia masih bisa merasakan suhu dingin di masa musim panas. Mereka juga sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Jadi, gak usah kaget ya guys. Selanjutnya adalah negara Kanada yang memiliki waktu siang lebih lama dibandingkan dengan waktu malamnya pada beberapa kota. Bahkan terdapat 2 kota yaitu Nunavut dan Yukon yang tidak pernah mengalami malam hari sama sekali. Sehingga waktu siang hari akan dialami oleh 2 kota tersebut sepanjang hari. Loh, kok bisa? Ya bisa dong, karena kedua kota tersebut berada di daerah paling utara negara Kanada. Bahkan para penduduk di 2 kota ini sudah terbiasa dengan fenomena seperti ini. Nah, itulah beberapa negara yang memiliki waktu siang lebih lama dibandingkan waktu malam ketika musim panas. Nah, apakah kamu tertarik untuk pergi ke negara-negara tersebut dan menikmati kondisi midnight sun? Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share.
Terima kasih dan sampai jumpa. Baiklah, bagaimana anak-anak setelah melihat tayangan video tersebut? Menarik, Pak. Kita jadi Menarik, kita jadi Pak. tahu kalau Nambah di ilmu. dunia ada siang dan malam. Iya, ternyata di belahan dunia ini ada yang siangnya itu panjang dan malamnya sangat sedikit. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190. Nuri bisa Iya, tolong Pak. dibaca, Nuri? Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Pak. Biar lebih jelas sebentar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Baik sekali Nuri ya, tapi tolong kalau itu wawunya itu bukan matubi'i ya, liuli itu pondok ya, pendek ya. Iya Wawunya nggak itu hanya kelihatan, tulisan ya, Bapak. variasi. Iya. Oh iya. Perbaiki lagi ya. Terima Baik, kasih. Bapak. Nurmala Sari Gandum artinya tolong. Siap, Pak. Ya, siap. Ya. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Iya, terima kasih. Dalam penciptaan langit bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Anak-anak, kita semua di sini berarti alhamdulillah tandanya kita mempunyai akal. Coba kalau kita tidak punya akal ya, apa jadinya gitu? Senyum sendiri dan tidak jelas. Nah, itu dalam video tersebut. Namun kita pembahasan mengenai menikmati kekuasaan dan rahmat Allah berarti menikmati seluruh penciptaannya dari mulai langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Sebagaimana dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti? Bisa. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Shadaqallahul azim. Artinya demi matahari dan sinarnya pada waktu duha ketika matahari naik sepenggala, demi bulan saat mengiringinya, demi siang saat menampakkannya, demi malam saat menutupinya, demi langit serta pembuatannya, demi bumi serta penghamparannya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Baik, Bapak akan bertanya, siapa yang kiranya bisa jawab kenapa Allah bersumpah dengan ciptaannya? Siapa yang akan menjawab? Arifin?
Arifin tidur. Enggak, Pak, ke kamar mandi, Pak. Oh iya. Imas kemana Imas ya? Imas. Oke, baik. Allah bersumpah dengan ciptaannya agar kita sebagai makhluknya memperhatikan betapa agung ciptaannya. Maka jangan dibayangkan lagi keagungan yang menciptakannya karena tidak akan bisa dan tidak akan mampu dibayangkan oleh akal. Karena Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Nah, setelah itu mari kita lihat lagi. Ada gambar nih ya. Bisa ditebak gambar apa kira-kira ya? Apa ya? Sudah Gerhana, dilihat? Pak. Ya? Gerhana, Iya, Pak. Bukan Pak, gerhana. Iya. Ada yang tahu gerhana itu apa kira-kira ya? Pantul. Sejajar antara bulan, matahari, dan bumi, Pak. Iya, sejajar antara bulan, matahari, dan bumi. Jadi dalam satu garis lurus. Nah ini kenapa ya disebut matahari, gerhana matahari cincin? Mungkin cincin kawin atau apa ya? Nah, kita lihat Bentuknya kayak cincin, Pak. Iya, Kayak ada bayangan ya, Pak? Iya, jadi bisa dilihat lagi sekali lagi. Nah, tuh lihat. Jadi ada seperti kalau dari Bentulan rada- gitu ya, Pak. Iya. Kayak cincin. Nah, lihat tuh ada tuh. Kita baca, coba Nurmala baca. Apa, Pak? Oh iya, Pak. Iya. Gerhana matahari itu fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas. Gerhana umumnya bisa diamati pada tempat jatuhnya bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra itu merupakan tempat jatuhnya bayangan gerhana matahari total, sedangkan penumbra adalah tempat jatuhnya bayangan cincin. Terdapat satu wilayah lagi tempat jatuhnya bayangan gerhana tersebut yang disebut antumbra. Antumbra memiliki lebih lebar. Memiliki lebar wilayah maksimum 150 km. Pada wilayah antumbra inilah kamu bisa melihat fenomena gerhana matahari cincin dengan sempurna. Iya, terima kasih. Itulah gerhana matahari cincin. Dan ada lagi gambar ini 6 fenomena bulan langka ya. Warnanya beda-beda ya, Pak? Iya, ada supermoon, ada blood moon, ada bulan merah muda, ada bulan stroberi, bahkan di Indonesia itu ada bulan sutena ya. Ada yang tahu? Bulan Tahu, sutena Pak. itu Orang loh Bali, yang Pak. nyanyi apa itu? Bulan sutena. Zaman dulu kali, Pak. Pak, itu yang warna emas, Pak. Honeymoon ya? Iya, Yang warna emas. yang mana? Yang ini? Ya, yang bawah Super merah, Pak. Kok bisa beda-beda, Pak, warnanya, Pak? Honeymoon ya itu. Nah, ini ada keterangannya di bawahnya, bisa diperhatikan ya, ada ya honeymoon ya, honeymoon. Nah, tuh bisa dilihat, dibaca supermoon. Posisi bulan berada pada titik terdekatnya dengan bumi. Supermoon 30% lebih terang dan 14% lebih besar dari bulan biasa. Nah, ini supermoon ya. Namanya juga super. Yang namanya super itu ya pasti super. Gitu loh, besar. Ya. Iya. Ini ada blood moon ya. Blood itu darah, moon itu ya bulan. Jadi dinamakan blood moon ya karena lihat saja warnanya itu seperti darah gitu ya. Posisi bulan berada di umbra bumi ketika puncak gerhana bulan total sehingga bulan tampak berwarna merah Nah, seperti itu warna. belum ini. Ini ada bulan merah muda ya, ada Habis waktunya. iya, karena sudah habis jadi bisa disimpulkan dalam
Tuh, nah ini aktivitasnya. Tugasnya sudah ditulis ya? Sudah. Ya, Pak. Iya, Pak. Nakhtatim bil hamdalah, mengucapkan hamdalah bersama-sama. Baik, jangan lupa minggu depan kumpulkan tugasnya di depan kelas dan presentasikan oleh masing-masing kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.